Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa Perti TV Sumatera Barat yang berbahagia. Beberapa tahun yang lalu viral di media sosial, khususnya di YouTube, ada sebuah video yang membicarakan sebuah tema yang sangat kontroversial yang diberi judul dengan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijamin masuk surga, dan dinisbatkan kepada salah seorang ulama terkenal di Indonesia, yaitu Habib Quraish Shihab. Di dalam video tersebut, di awal penjelasan, Habib Quraish Shihab itu dibahasakan atau beliau berbicara di awal penjelasan bahwa tidak benar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat jaminan surga. Nah, kemudian video itu dipotong tanpa memberikan ruang penjelasan yang lebih dalam terhadap pernyataan yang disampaikan beliau di awal. Nah, perbuatan seperti ini sebenarnya adalah sebuah hal yang melanggar etika kita dalam bermedia sosial. Karena perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang mengarah kepada fitnah, yang pada akhirnya membuat sebuah pemahaman itu tidak padu dan rawan memberikan sesuatu yang disalahpahami. Nah, kalau kita lihat lebih dalam terkait apa yang dijelaskan oleh Habib Quraish Shihab terkait dengan pernyataan beliau, maka akan kita temukan bahwa beliau berbicara terkait dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah bersabda kepada para sahabat, apa kata Nabi? La yudkhila ahadam minkum amaluhu al-jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bifadlim minhu wa rahmah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa amalan salah seorang kalian itu tidak akan bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, begitu jugakah dengan engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wala ana, dan saya juga tidak termasuk, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu bifadlim minhu wa rahmah. Kecuali kalau Allah memberikan karunia-Nya kepadaku dan rahmat-Nya. Nah, inilah bunyi dari hadis yang dijelaskan oleh Habib Quraish Shihab di dalam video tersebut. Nah, selintas, kalau kita baca penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini, maka dapat kita simpulkan bahwa hadis ini sebenarnya adalah berbicara tentang rahmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikaitkan dengan masuk surganya seorang hamba di kemudian hari. Jadi pada dasarnya yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu bukanlah murni dari amalannya, tetapi murni dari rahmat atau kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi dalam syarah beliau terkait dengan hadis ini menjelaskan
bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan ayat surah An-Nahl ayat 32 yang menyebutkan bahwa udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian amalkan atau dengan apa-apa yang kalian perbuat. Nah, beliau menjelaskan bahwa hadis itu tidak bertentangan sebenarnya dengan zahir ayat An-Nahl ayat 32 ini. Ya. Nah, jadi bagaimana cara memahaminya? Dalam ayat surah An-Nahl ayat ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang sudah beliau ridhai untuk masuk ke dalam surga bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan atau dengan apa yang kalian lakukan. Nah, masuknya seseorang atau masuknya orang-orang yang diridhai Allah itu ke dalam surga itu pada dasarnya bukan karena amalan murni mereka, tapi dijelaskan oleh hadis ini adalah lantaran rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ayat dan hadis ini bukanlah dua dalil yang saling kontradiksi, tapi dua dalil yang saling bisa dikompromikan atau bisa satu sama lainnya saling menjelaskan. Nah, sehingga dengan demikian bahwa apa yang dijelaskan oleh Profesor atau Habib Quraisy Shihab sebenarnya sejalan dengan apa yang pernah dijelaskan oleh para ulama dulu terkait dengan makna hadis tadi. Nah, sehingga menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa masuk surga pada dasarnya murni hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Murni dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dijelaskan oleh hadis lain yang bersumber dari Sayyidina Jabir bin Abdullah yang terdapat dalam kitab Mustadrak Imam Hakim, di mana beliau menjelaskan sebuah hadis panjang yang menceritakan dulu ada seorang yang sangat taat beribadah dari kalangan Bani Israel, yang konon katanya dia beribadah sampai 500 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya dia diwafatkan dan sampai di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan para malaikat untuk memasukkannya ke dalam surganya birahmati, dengan rahmatku. Wahai para malaikat, masukkan dia ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku. Kemudian si laki-laki ini menjawab, ya Allah, dengan amalku. Kemudian Allah memerintahkan ulang, masukkan dia ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku, wahai para malaikat. Kemudian si laki-laki tadi menjawab lagi, bi'amali ya Allah, dengan amalanku ya Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, wahai para malaikat, coba kalian ambil penglihatan dari si laki-laki ini, satu saja, kemudian timbang amalan dia yang 500 tahun ini dengan satu biji matanya yang dia gunakan untuk melihat. Akhirnya para malaikat menimbang satu biji matanya dengan amalan yang dia lakukan selama 500 tahun, maka ternyata hasilnya adalah satu biji mata pemberian Allah itu jauh lebih berat ketimbang 500 amalan yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Nah, sehingga pada akhirnya kata Allah, kalau masih bersikeras untuk masuk surga dengan amalmu, maka silahkan kamu masuk ke dalam neraka. Karena amalan itu tidak cukup sebagai modal untuk masuk ke dalam surga. Nah, pada akhirnya, karena mendengarkan perintah Allah seperti itu, akhirnya dia sadar dengan kekeliruannya dan mengakui bahwa dia masuk surga itu murni hanya dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini jugalah yang harus kita perhatikan sebagai kaum muslimin, ya, terlebih bagi kita yang Allah takdirkan, ya, yang Allah izinkan untuk beramal soleh lebih banyak ketimbang sahabat-sahabat kita yang lain misalnya, untuk tidak jumawa, untuk tidak merasa diri lebih baik dari orang lain,
untuk tidak merasa kita lebih soleh dari orang lain. Ya, kenapa? Karena semuanya, ya, karena semua amalan baik yang kita lakukan sebenarnya itu berasal dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa beramal, tidak mungkin kita bisa sholat, puasa, berzikir, dan lain sebagainya, kecuali hanya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, wajar kiranya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya pernah berujar, kaifa tatlubu al-iwada an amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Bagaimana mungkin engkau, kata Syekh Ibnu Athaillah, meminta ganti, meminta upah, ya, dari amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala mutasaddiqun bihi alaika. Allah bersedekah dengan amalan itu kepadamu. Allah yang memberi kekuatan bagimu untuk beramal. Allah yang memberikan nikmat bagimu untuk melakukan amal soleh. Nah, bagaimana mungkin kita berhak mengklaim bahwa semua amalan itu adalah milik kita? Nah, oleh sebab itu, hadis ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk tidak merasa berbangga diri sesoleh apapun kita. Sebanyak apapun amal baik yang kita lakukan, semuanya adalah murni karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan orang lain, untuk menganggap orang lain lebih buruk daripada kita. Yang harus kita lakukan sejatinya adalah bersyukur kepada Allah. Beliau mentakdirkan kita berada di jalur yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Sekali lagi, amalan kita hanyalah bantuan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sesuatu yang layak kita banggakan ataupun kita perlihatkan kepada orang lain. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.